Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kejadian 39 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Sahabat Kristus, pernahkah Anda mengalami situasi kesalahpahaman yang tidak mudah terselesaikan? Anda tidak berbuat sesuatu, tapi dianggap Anda yang melakukannya. Sementara di sisi lain, Anda juga tidak mempunyai cukup bukti yang kuat bahwa bukan Anda pelaku perbuatan tersebut. Semua jadi serba sulit bagi Anda. Dari sisi manapun orang melihat Anda yang bersalah. Bahkan hal itu bisa dibuktikan sebagai kesalahan Anda. Dalam peristiwa yang dihadapi oleh Yusuf, dia dituduh memperkosa istri Potifar yang adalah majikannya. Kalau kita melihat bacaan ini, kita akan mudah melihat bahwa Yusuf tidak bersalah. Namun coba kalau kita ada dalam posisi Yusuf, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Buktinya ada, yaitu bajunya yang tertinggal di kamar istri Potifar bisa menguatkan tuduhan bahwa dia melakukan perbuatan cabul atau pemerkosaan. Istri Potifar bisa merangkai cerita bahwa Yusuf berbuat cabul terhadap dirinya. Yusuf dalam kondisi terjepit dan terdesak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun menjalani hukuman sebagai seorang yang berbuat cabul atau memperkosa istri orang. Sahabat Kristus, kalau kita ada dalam posisi Yusuf yang disalah mengerti, disalah paham, bahkan cenderung difitnah, lalu mengalami suatu resiko, jalani saja, tidak usah banyak mengeluh. Kita mungkin lelah, wajar saja. Kita tidak perlu membuktikan apapun, bahwa semua proses hidup yang kita jalani pada Tuhan. Tidak mudah memang untuk menjalani. Nama baik sudah tercemar, namun suatu kali dalam waktunya Tuhan, hidup kita akan dipulihkan seutuhnya tanpa ada satu pihak pun yang bisa melawan. Bahkan saya percaya ketika Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir, Potifar itu ada di bawah pemerintahan Yusuf, ada di bawah kekuasaannya. Dia tidak bisa berdaya menghadapi Yusuf yang sekarang menjadi pimpinannya. Sabar saja hadapi hidup ini. Jalani setiap proses yang Tuhan berikan, dan suatu kali kemenangan akan kita nikmati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Kuatkan setiap kami Tuhan yang ada dalam setiap proses kehidupan yang kami alami. Mungkin kami mengalami disalah mengerti, disalah paham, dibuat bersalah tanpa bisa membuktikan apapun. Bahkan bukti-bukti kesalahan kami dibuat-buat bahwa kami yang bersalah. Hari ini Tuhan, hamba berdoa, kuatkan setiap anak-anak-Mu dalam proses hidup yang dijalani, dalam proses hidup yang mereka hadapi. Dan kiranya kami boleh muncul sebagai pemenang. Kami tidak akan lelah untuk berharap pada Tuhan. Kami tidak akan mundur menghadapi situasi apapun yang ada di depan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah pembela kami yang ajaib. Dan kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kiranya kebaikan Tuhan tetap kami alami dan nikmati.
mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, jangan protes ketika diproses, dan jangan mundur ketika digempur. Percayalah, pembelaan Tuhan selalu ada bagi kita yang berharap pada Dia. Salam dari saya, Pendeta Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.